Lemparan sandal dan citra Jokowi. M. Rizal Fadila. Biasanya aksi histeris wanita di depan Jokowi adalah desain untuk membaguskan citra Jokowi. Kameramen siap mengambil angle pilihan agar terlihat dramatis. Akan tetapi peristiwa wanita histeris meminta keadilan di Medan dengan melempar air mineral dan sandal kepada Jokowi baru-baru ini justru menurunkan citra Jokowi. Peristiwa kejutan itu terjadi saat Presiden Jokowi menghadiri acara rumah kolaborasi Bobi Nasution di Gedung Serbaguna Jalan Willem Iskandar. Relawan berteriak agar Jokowi mendukung menantunya Bobi Nasution untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Di luar desain, Pas Pampres terlihat kerepotan hingga mendorong wanita itu jatuh terjungkang. Warga dan awak media yang merekam peristiwa dicoba untuk dicegah oleh pasukan pengawal. "Jangan ada yang merekam, matikan kamera," serunya. Menurut Tribun News, lemparan sandal tidak mengenai Jokowi, sedangkan percikan air mineral mengenai Jokowi. Berita lain, lemparan itu ke arah kerumunan massa. Insiden lempar sandal dan air mineral tersebut menurunkan citra Jokowi sekurangnya. Pertama, bukti dukungan nepotisme dengan menghadiri acara relawan sang mantu Bobi Nasution. Jokowi tidak malu atau ragu mendukung keluarga maju menjadi pejabat publik. Bobi, Gibran, dan Kaisang merupakan satu kesatuan dari paket nepotisme. Akan meminta keadilan merupakan protes kepemimpinan Jokowi yang menciptakan ketidakadilan di bawah. Mungkin si wanita ini tidak mendapat perlakuan adil dalam kasus yang menimpanya. Keempat, dalam banyak momen, Jokowi selalu ingin diliput meski dengan skenario atau desain buatan. Tetapi sebagaimana sikap Pas Pampres kepada warga maupun awak media pada acara ini, justru peliputan itu dilarang. Rupanya, hukum karma sedang berjalan. Kita teringat pada kasus-kasus penistaan beberapa pimpinan negara di dunia saat warga kecewa atas kepemimpinannya. Adalah wartawan Irak, Muntazir Al-Zaidi, yang melempar sepatu kepada Presiden Amerika Serikat George Bush saat konferensi pers. Damien Tarel menampar Presiden Perancis tukang bohong Emmanuel Macron dalam kerumunan, serta remaja Igboy William Connolly yang melempar telur busuk kepada Senator Australia Fraser Anning. Kini Jokowi yang dilempar sandal dan air mineral oleh wanita Roida Boru Tampu Polon itu menjadi cerita sendiri tentang ketidakpuasan warga atas rasa keadilan yang terusik. Mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Anda tidak mencerminkan pemimpin yang demokratis, melainkan pemimpin yang otoriter. Pemimpin itu mengayomi, bukan menyeruduk. Pemimpin itu merangkul, bukan memukul. Pemimpin itu menyatukan, bukan membenturkan. Rakyat bukan musuh yang harus disingkirkan, meski berbeda dalam gagasan dan pemikiran. Tidak ada rakyat yang tidak ingin Indonesia maju, apalagi sebagai penghambat kemajuan. Hanya keserakahan dan kekuasaan yang otoriterlah yang menganggap rakyatnya sebagai penghambat dan dianggap musuh. Seakan Anda hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Belajarlah dari para pendiri bangsa ini yang mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok demi persatuan dan kemajuan bangsa. Bukan banteng namanya kau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kau takut bertempur demi kebenaran. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semuanya. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya sebagai rakyat biasa. Saya Muhammad Minan dari Jawa Tengah. Saya mau bertanya kepada Bapak, kebenaran yang mana yang Anda perjuangkan? Kebenaran untuk rakyat Indonesia atau untuk kelompok Anda sendiri atau untuk
partai Anda sendiri. Kalau memang Anda memperjuangkan tentang kebenaran-kebenaran untuk bangsa dan negara, kenapa di kelompok Anda, pejabat-pejabat Anda selalu menyinggung tentang subsidi-subsidi untuk rakyat Indonesia? Padahal APBN negara itu diperuntukkan untuk negara dan untuk rakyat Indonesia. Apakah masalah subsidi itu membebani APBN negara? Padahal yang selalu selama ini membebani APBN negara adalah orang-orang yang korupsi, orang-orang yang menghabiskan dan menghambur-hamburkan uang negara untuk kantongnya sendiri dan keluarganya sendiri. Itu yang perlu dipangkas, bukan subsidi untuk rakyat, karena subsidi untuk rakyat itu sudah kewajiban bagi negara untuk mensubsidi kebutuhan pangan dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, karena Indonesia adalah untuk rakyat. Indonesia untuk rakyat, itu pesan dari Pak Karno. Jadi, kebenaran yang mana yang Anda perjuangkan? Kebenaran untuk rakyat Indonesia dan negara, atau kebenaran untuk kelompok Anda sendiri? Karena kebenaran untuk rakyat Indonesia adalah kebenaran yang hakiki, yang berani memangkas dan memberantas korupsi-korupsi yang merugikan bangsa dan negara. Yang berani untuk menegakkan hukum mati dan memberantas korupsi-korupsi yang menggerogoti, yang merusak bangsa dan negara. Itu. Karena apa? Subsidi itu sudah kewajiban bagi negara untuk rakyat Indonesia, walaupun itu yang menikmati semuanya. Yang tidak mampu, yang orang menengah dan kaya, itu sudah kewajiban bagi negara, karena itu hak dari rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat dari kalangan atas maupun bawah itu sudah kewajiban untuk menikmati hasil dari bumi negara Republik Indonesia. Itulah tanda bukti kemerdekaan, itulah mensejahterakan yang namanya rakyat Indonesia. Jadi saya mau bertanya kepada Mbak Puan Maharani, kebenaran yang mana yang Anda perjuangkan? Kebenaran yang mana partai Anda memperjuangkan? Kebenaran untuk partai Anda sendiri? Kebenaran untuk kelompok Anda sendiri? Atau kebenaran untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia yang saya cintai? Mungkin saya ini Muhammad Minan, orang biasa, rakyat biasa, hanya menyampaikan suara saya, mungkin mewakili sebagian rakyat Indonesia. Ya, sebelumnya kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, saya mohon maaf kepada semuanya. Kepada Mbak Puan Maharani, saya mohon maaf. Saya hanya ingin menyuarakan tentang kebenaran yang hakiki, yang untuk rakyat Indonesia. Karena Pak Karno berpesan bahwa Indonesia untuk rakyat, bukan untuk